menomorsatukan Allah, tidak akan benar. Karena tujuan yang paling memberinya itu adalah Allah, segala kemudahan. Bolehlah kita sharing pada orang yang kita percaya, yang jaga satu, cuma mungkin dia bisa memberi arahan. Jangan minta ke orang yang malah datang malah ngompor-ngomporin. Nah, ini salah. Bukan memberikan solusi, memanas-manasi, malah tambah runyam. Gitu. Kecuali orang yang mungkin kalau beliau ini saya dapat arahan yang baik, mungkin saat saya emosi, mungkin saya diarahin setan, mungkin agak sedikit cerita, mungkin ada sedikit arahan yang baik. Siapa tahu itu adalah wasilahnya dari Allah. Tapi ingat, orangnya yang tepat, yang benar-benar bisa dipercaya, menjaga rahasia, dan dia akan memberikan masukan yang baik. Bukan ngomporin malah jangan gitu, malah ngelawan, tahu nggak, ngelawan. Tapi susah nyari yang kayak gitu. Insya Allah ada. Kita minta kalau ya Allah. Kalau Allah mungkin memberi isyarat dengan lain, adalah hablum minannas, kan hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Mungkin hablum minallah kita dengan tahajud, doa segala macam, ya Allah tunjukin barangkali ada orang bisa curhat. Dan dari wasilah dia mungkin saya bisa mendapatkan arahan. Nanti Allah akan arahkan itu kemana tujuan pikiran kita mau ceritanya, ke orang yang mana yang tepat. Ada nggak Ustazah doa buat meluluhkan hati gitu? Ada. Allahumma alif qalbahu kama alafta baina Adam wa Hawa. Ada. Terus sama yang muqallibal qulub tsabbit qalbi alaik. Gitu. Nah, kebetulan ngomongin tentang hati cocok banget. Ini ikhlas. Cocok. Ini hati ya. Ini tapi menyelam sambil minum air ya. Iya. Oh iya, PR-nya bentar ya. PR dibaca. PR-nya belum sama Ika belum. Info Udah tadi ya? di Laguna. Udah. Udah selesai nih. Ya nanti ya. Nanti yang ini udah semuanya. PR berserta alasannya dan apanya udah diarungi dengan mendalam ke dalam lautannya ya. Ya Ustazah. Ya jadi iklab ya, tak tulisin ya. Iklab itu kebetulan artinya mengganti, menukar, berbolak-balik. Iklab mengganti huruf satu menjadi huruf lain. Iklab ini asal kata dari kolbun. Kolbun itu artinya berbolak-balik. Iklab mana? Hati kalau lagi panas, lagi keras, baca ini aja. Ini udah. Oh iya. Ini udah ya, udah ditulis ya. Tadi artinya udah tahu semua ya. Udah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Bismillahirrahmanirrahim, tiada Allah kecuali Dia, yaitu Allah. Kalau yang masuk ruangan, assalamualaikum ya Dar. Selamat untukmu wahai penghuni rumah. Tapi jangan ada anak kita terus kita ahlad dar, kayak jin aja anak kita ya. Ahlad dar itu maksudnya untuk penghuni di saat rumah kosong, ruangan kosong, dimanapun kosong. Ini yang penting jangan kamar mandi, kan ada doanya udah masing-masing. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jin wanita dan jin perempuan. Khubuthi jin laki-laki, khaba'ith jin perempuan. Kubusi apa tuh gitu. Jadi kirain nama Jepang lagi ya. Kubusi gitu. Itu Ustazah. Ngamalin kalau saya suka ngamalin doanya Nabi Yusuf. Oh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bagus. Alhamdulillah. Itu tapi nggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Segala doa-doa yang diajarkan oleh Allah untuk para nabi. Kalau Nabi Ibrahim kan doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat mau diceburkan ke dalam api, Raja Namrud membakar api untuk membakar Nabi Ibrahim, kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian menjadi dingin api itu kan. Kemudian kalau saat Nabi Yunus masuk dalam perutnya ikan hiu, kemana lagi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak apa-apa. Itu dianjurkan dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Doa para nabi yang semua diucapkan beliau-beliau itu ada di Al-Qur'an semuanya. Dan diamalkan bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin itu satu untuk melancarkan rezeki setiap hari 100 kali. Lebih banyak enggak masalah. Dan la ilaha illa anta subhanaka kalau ada orang-orang zalim pengen
jahat. Jangankan dia mau jahat, nanti kejahatannya berbalik ke dia sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 100 setiap sholat, habis sholat. Jangan lupa sebelumnya astagfirullah 100, sholawat 100 ya. Setelah itu baru subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar. 33. Pusing kepala itu tapi nggak ambil wudhu, nggak istighfar dulu. Gak masalah. Didawamkan aja. Kenapa Allah doa-doa para nabi itu disimpan, dipatenkan di dalam Al-Quran? Karena mustajab, mujarrab gitu, mujarrab. Harusnya udah punya. Ya, melembutkan hati ya. Anak soleh. Ya bukan betul. Allahumma alif. Ini kalau untuk orang ya, ya kan? Untuk orang dulu ya. Ada selain kata. Buat kita yang mau pergi baju sabit kopi ala dini. Untuk orang ada, biar hatinya lembut. Untuk diri Ini. sendiri dan orang lain. Iya. Allahumma alif qalbahu. Jadi kalau dianya laki-laki, qalbahu. Hatinya dia laki-laki. Siapa namanya sebut. Kalau dianya perempuan, Allahumma alif qalbaha. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Tapi kalau saya doa tapi nggak pakai bahasa Arabnya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan mungkin supaya lebih apa ya? Memang ada bacaannya khusus dari Allah. Andai kan memang mau sebut ya Allah, nggak masalah. Doa ya Allah, lembutin hati dia ya Allah. Nggak apa-apa. Allah itu tahu bahasa apa aja, Bu. Mau Jawa, mau Jerman, mau Inggris, mau Paris, mau Turki, semua Allah tahu. Dijawabnya tuh bisa langsung atau Iya. Kenapa? Semuanya Semuanya step by step. Jadi kata Allah gini, hambaku, ud'uni astajib lakum. Hambaku, doa ke aku, pasti aku akan ijabah. Jangan langsung sekali langsung tiba-tiba langsung baik banget dia ya. Nggak ada kayak gitu. Doa, semuanya berproses. Kata Allah, kenapa aku beri doamu itu ku kabulkan dengan cara berproses untuk mendewasakanmu. Apa itu arti kesabaran dan arti penghambaanmu tuh kepadaku. Bahwasanya kamu tuh perlu aku. Kalau doa sekali gerak, oh gampang ini ya Allah, ya udahlah besok-besok gampang ini Allah. Jadi rasa kita ke Allahnya tuh kurang kedekatan kita. Makanya Allah buat setiap doa terkabulnya dengan proses step by step, dengan menggurah ini dulu, menguras dulu sejauh mana kesabaran kita, keikhlasan kita dengan kondisi yang sedang kita hadapi, dan ketergantungan kita ke Allah. Allah itu pengen tahu ketergantungan saya istiqomah nggak mintanya, apa cuma sekali 2 kali terus dikabulin terus enggak deket lagi sama aku, enggak. Allah pengen keistiqomahannya, ketergantungan kita ke Allah tuh berkesinambungan terus. Hatta doanya udah dikabulkan, kitanya terus istiqomah. Kita yang minta udah diijabah nih, tapi kita terus ya Allah, alhamdulillah ya alhamdulillah, terus deket. Tapi kadang manusia kan lucunya, ya semua ya, manusia semua tak terkecuali, kalau udah yang senangnya berlupa sama yang ngasihnya gitu. Nah ini jangan sampai nanti di istidrat yang Allah, bagus ya, kamu udah kukabulin ya, bagus, lihat besok langsung Disentil aja kayak gimana tuh. Tapi kadang udah pasrah. Pas. Gini maksudnya, menurut terbaikmu ya Allah gitu. Nah di saat kita sudah mau nikah, jangan pasrah tanpa berdoa ya. Oh, tetap berdoa. Jangan pasrah tanpa berdoa, itu berarti kita memang Gak ada usaha. kita udahlah gitu kan, seakan-akan gini, udahlah. ya kadang sih pasrah, cuma kok masih gini ya, kok masih gini ya.
kapan sih? Enggak. Kata Allah gini, segala sesuatu itu akan terjadi pada timing yang paling tepat. Pada pada waktu yang paling tepat di saat kau sudah siap untuk menerima itu. Sedangkan yang lain kan kadang bilangnya, lah gue mau wes, gue ngenteni dipatok gitu. Hatinya Mati. mati. Iya, jadi ya sudah. Enggak. Sesungguhnya gini, di saat kita sudah meminta kepada Allah, terus tapi kok masih belum, itu sungguhnya Allah sedang ingin melihat sejauh mana keseriusanmu minta kepada aku nih. Jangan di saat kau susah aja. Terus Allah ingin melihat kesabaran dan keikhlasan kita dalam menghadapi ujian ini, karena ujian ini sesungguhnya kalau kita sadari adalah ladang pahala untuk kita yang sedang menghadapinya. Itu ladang pahala sesungguhnya. Cuma kadang kita kurang udah dengerin dari orang kamu keburu patok nanti anu setannya itu kan. Iya. Sesungguhnya dalam Allah menggojol kesabaran kita, di situ pahala ladang Allah sedang diberi ke kita. Dengan kesabaran kita terus istiqomah ke Allah ibadah, itu Allah sedang memberikan pahala, kita ngucur pahala terus. Kamu sabar, aku kasih terus pahala. Kamu sabarnya, aku kasih pahala. Tiba-tiba ada orang yang lainnya sabar, tapi yang sisi lainnya itu ya gitu susah gitu. maksudnya gimana? Maksudnya yang sebelah sini ya oke, yaudahlah sabar kan, mau gimana lagi gitu. Terus nanti di yang sebelahnya ya gitu, ya nggak terima gitu, jadi saling udah Pokoknya intinya dari setiap permasalahan tidak ada kata bukan. Satu, banyak istighfar, kita introspeksi diri. Ya Allah, apakah mungkin permasalahan ini imbas dari apa yang mungkin kau tidak ridhoi dari aku lakukan apa? Makanya karena kita nggak tahu apa itu, kita istighfar. Kalau Allah sudah mengampunkan dengan istighfar kita dosa-dosa kita, siapa tahu permasalahan serumit ini bisa Allah ampunkan dengan istighfar dan kesabaran. Ada diajak nanya. Jadi nggak ada kata sabar itu ada batasnya, enggak. Boleh. Nggak ada gitunya. Cuma kitanya aja yang kurang sabar. mungkin sambil memperbaiki diri. Iya, itu muhasabah diri. Karena kadang suatu ujian itu Allah berikan karena Allah sayang ke kita, ingin menyadarkan kita dengan cara memberi ujian ini. Dengan ujian ini setidaknya kan minta ke Allah, mengintrospeksi diri Allah. Apa mungkin masalah ini tapi kesalahanku yang mana yang aku nggak tahu, ya udah baca istighfar, sholat. Gini juga bingung juga salahnya gimana, orang kecilnya dibuang gitu. Maksudnya kecilnya dibuang. Iya, maksudnya tidak diasuh dengan orang tua sendiri gitu loh Ustazah. Pengalaman pribadi Ustazah. Oh iya. Sesungguhnya gini intinya Bu ya. Gini intinya. Ini kan bulan Maulid Nabi ya. Ya kan, yang segala macam akhlakul karimah beliau kita harus ikuti beliau, kesabaran, keikhlasan beliau. Kita ini cuma manusia biasa, baru dikasih ujian yang kayak gitu nggak kelompok. Rasulullah loh, sesempurnanya manusia, dari kecilnya nggak pernah bahagia. Coba saat kandungan 4 bulan ayahnya meninggal beliau, ya enggak? Di saat usia 6 tahun atau 4 tahun ibunya meninggal. Saat menyusui ibunya sakit parah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah remaja beliau nggak enak-enak hidupnya deh. Jadi orang mau menjadi berlian, mau menjadi emas yang harganya mahal itu nggak langsung kling jadi emas. Dibakar dulu, dipukul dulu, ya nggak emas. Iya. Karena dia sabar, dipukul, dibakar, jadilah emas berharga, emas mahal. Begitupun manusia. Jika sabar, ikhlas dengan apa yang Allah berikan, insya Allah kita jadi orang mahal di mata Allah. Gitu loh. Jadi intinya, semenderitanya kita, yang kita anggap kita ini paling termenderita di dunia, ingat Rasulullah. Sebegitu beliau yang mulianya, agungnya, itu banyaknya ujiannya. Allah nggak pilih ngasih ujian untuk menjadi orang berlian itu, nggak milih. Rasulullah aja Allah kasih tempat dengan ujian-ujian dari kecil berdagang, nggak eleh-eleh, mengembala domba, hidupnya Dikasih kotoran. demi umatnya kita ini, untuk memperjuangkan agama
Islam supaya sampai nyampe kepada umatnya kita ini, supaya kita nggak jadi orang hina, dilempari batu, dilempari kotoran, dibilang orang gila Rasulullah. Tapi Rasulullah segitu sabarnya. Ya apalah kita, cuma dikasih ujian sedikit, wes udah nyerah. Semua istilahnya ujian yang Allah berikan ke kita itu hikmahnya dahsyat. Ya pernah sih waktu itu tiba-tiba ditarik pun kena itu juga iya. Gak apa-apa Bu, tidak sekeras apapun hati manusia, sebebel apapun, tidak ada yang tidak mungkin. Sedangkan batu hitam yang katanya susah untuk dipapah itu, batu hitam tahu Ibu? Bukan batu yang biasa ya, batu hitam yang susah. Itu bisa bolong karena apa? Tetesan air embun yang cuma tek, 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 per beberapa menit. Tapi bolong juga tuh batu. Bukan karena harus diketok dengan palu, dengan kampak. Makanya menghadapi manusia sekeras apapun dengan pelan-pelan, lemah lembut, diiringi dengan minta doa. Udah wis itu kuncinya. Gak ada yang mustahil. Iya. Allah itu mampu menjadikan hal yang paling termustahil sekalipun bisa menjadikannya berubah dengan cara Allah yang paling mustahil sekalipun. Jadi buat Allah gak ada yang sulit. Tapi kitanya harus istiqomah ke Allahnya, mintanya istiqomah. Lembutkan hati kita menghadapi orang keras, lembutkan hati kita, lembutkan pikiran kita. Jangan dia keras terus kita ikut keras. Ya keras ketemu keras, istilah baterai gitu kan. Orang keras sudah. Saya cuma diem Ini ke orang tua sendiri. Enggak apa-apa. Semuanya akan menjadi lembut itu dengan doa. Doa silahul mukmin. Kita ini kan udah gak berdaya. Ya Allah, bagaimana lagi ya Allah? Saya nggak punya daya lagi ya Allah. Gini udah. Kata Allah apa? Doa silahul mukmin. Doa itu senjata paling ampuhnya orang mukmin dalam terpurukan seterpuruk apapun. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa. Intinya doa. Ustazah, boleh aku rekam nggak buat ini, buat dibagi ke yang lain gitu, biar manfaat? Boleh. Ya. Ke medsos atau apa? Udah aku rekam kadang, aku inget kadang. Kalau lagi ini aku dengerin Ustazah gitu. Kadang kita kan nggak ini ya, langsung nyerap. Kalau dari pas sepi gitu, oh iya gitu. Diulang lagi. Diulang lagi. Karena kalau kita baca sering dengerin cerita tentang sahabat orang-orang soleh itu orang hati ya. Jadi sambil dengar. Percaya ya. Kadang Kita ini siapa sih? Nul, Ya enggak? Kita ini siapa sih? Cuma umat biasa. Lihat sejarahnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Itu nggak ada hidupnya enak. Semuanya penuh ujian. Nabiullah semuanya nggak ada yang hidupnya enak. Semuanya kena ujian. Nabi Ibrahim yang mau dibakar, Nabi Musa yang dihanyutkan ke sungai kemudian mau tenggelam, tapi dengan pertolongan Allah diselamatkan. Terus kemudian Nabi Ayub yang punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, Nabi Yunus yang dibilang ke dalam sumur kemudian Allah angkat derajatnya karena kesabarannya menjadi orang raja, menjadi gubernur ya. Gak ada ceritanya orang-orang soleh itu yang lepas dari ujian, tidak ada Bu. Malah mereka di ujian satu ada ujian lagi. Untuk apa? Untuk mempertebal keimanannya dan ketakwaan kepada Allah, sehingga dia makrifat kepada Allah. Itu orang-orang soleh. Orang berilmu dan soleh dekat kepada Allah. Kita nggak pernah tahu Bu. Ibu nggak tahu kan, seumpamanya misal ibu melihat akan kayaknya orang itu biasa aja, kayak nggak ada masalah. Semuanya punya masalah. Atau mungkin bisa jadi punya masalah, punya. Tapi kita takarub kepada Allah. Sabar, ikhlas, takarub kepada Allah. Semua tidak terlepas dari masalah. Kuncinya cuma satu, gemboknya cuma satu, kuncinya cuma satu. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Sama terus introspeksi dengan cara istighfar dan minta syafaat Rasul dengan sholawat.
insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Karena setiap ujian itu adalah Allah ingin mengirimkan pahala besar untuk kita di saat kita sabar menghadapi itu. Jadi setiap datang ujian, oh ini Allah lagi mau ngasih pahala besar nih ke saya, supaya saya sabar, Allah ngasih pahalanya banyak lah gitu. Ya. Kalau laki-laki yang hu ya, laki-laki. Kalau yang perempuan ha.